Renungan umat dengan judul Menjaga Hidup, berdasar dari bacaan Kitab Daniel pasal 1 ayat 8-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan zaman dahulu dengan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Kalau zaman dahulu mungkin ada yang mengalami makan nasi bulgur atau makan katul karena kelangkaan makanan. Dan kalau makan lauk, telur masih dibagi menjadi beberapa potong untuk makan bersama-sama dengan keluarga. Namun zaman sekarang hampir berbagai jenis makanan dengan bermacam-macam inovasi sudah didapatkan. Banyak tersedia makanan cepat saji, dan kalau makan lauk telur minimal 1 butir. Dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan berbagai jenis makanan serta munculnya berbagai jenis makanan tersebut juga perlu diwaspadai supaya tidak memicu terjadinya penyakit seperti diabetes, kolesterol, kanker, dan yang lainnya. Memang perlu mempunyai kesadaran diri supaya tidak berlebihan. Hal itu terkait dengan pola hidup yang sangat penting untuk dijaga. Daniel berketetapan atau juga dirinya berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bahkan ia juga mengatakan kepada pemimpin pegawai raja itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mengapa hal itu dilakukan? Daniel merupakan salah satu pemuda yang saleh dan tidak bercela. Alasan untuk tidak menyantap hidangan tersebut karena barangkali makanan dan minuman yang dipersiapkan tidak sesuai dengan aturan hukum Taurat atau berasal dari persembahan dewa-dewi Babel. Allah melihat ketulusan Daniel sehingga ia dikaruniai kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Pemimpin pegawai istana yang ditugasi untuk mengawasi Daniel beserta dengan Hananya, Misael, dan Azaria kemudian melakukan diskusi perihal mereka yang tidak mau memakan makanan dan anggur yang disediakan. Awalnya pegawai itu merasa takut kalau hal itu akan mengganggu kesehatan mereka. Dan kalau-kalau ketahuan oleh raja, dirinya lah nanti yang akan disalahkan. Daniel berdiskusi dan mengadakan percobaan selama 10 hari untuk membandingkan antara perawakan keempat orang, yaitu dirinya dan ketiga teman yang lain yang tidak menyantap santapan yang dihidangkan, juga dibandingkan dengan orang-orang lain yang memakan makanan dan anggur yang disediakan. Ternyata kedapatan bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria perawakannya itu lebih baik dan lebih gemuk daripada yang lain. Mereka kemudian diberi makan sayur. Daniel dan ketiga temannya tidak memakan makanan yang menajiskan. Mereka tetap berkomitmen untuk menjaga hidup dari kenajisan.
Allah yang penuh kasih setia memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga diberi karunia khusus terhadap berbagai penglihatan dan mimpi. Mereka berkomitmen dan Allah menyertai. Ketika mereka menghadap Nebukadnezar, mereka didapati merupakan orang yang istimewa. Tidak didapati yang setara dengan mereka, dan mereka pun mendapat kesempatan untuk bekerja di istana raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga hidup itu terdiri dari berbagai aspek, mulai dari menjaga pola makan, gaya hidup, sikap, dan juga hati. Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dalam hal ini, ia menjaga diri dari makanan atau minuman yang menajiskan. Tidak hanya itu, ketika Daniel tidak mau memakan makanan dan minuman, ia tidak menunjukkan sikap memberontak terhadap pegawai istana. Daniel tetap mau membuka ruang diskusi yang baik dan meyakinkan pegawai istana supaya tidak takut. Daniel menjaga diri dari sikap atau perbuatan dosa dengan cara membuka ruang diskusi. Meskipun Daniel dan ketiga temannya merupakan orang muda yang pandai, memiliki kemampuan di atas rata-rata, tetapi mereka tetap memiliki tata krama dan cara berkomunikasi yang baik dan berusaha untuk tidak melukai orang lain dengan tindakan yang jahat. Ternyata yang menajiskan bukan hanya terkait dengan makanan, tetapi juga perbuatan-perbuatan jahat yang melukai orang lain. Itu merupakan sikap yang melanggar perintah Allah. Hal itu yang bisa juga menajiskan. Kita pun semestinya juga perlu menjaga hidup kita. Menjaga hidup berarti menjaga tubuh, menjaga sikap, menjaga hati, pikiran dari hal-hal yang bisa merusak atau membawa dampak negatif, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga merusak relasi. Kita boleh-boleh saja memakan makanan yang sedang viral atau hits, tapi mesti diingat, kita makan secukupnya, disesuaikan dengan kondisi. Di tengah-tengah kehidupan ini, kita juga hidup berdampingan dengan hal-hal negatif yang bisa menjerumuskan, atau kemungkinan kondisi yang memancing seseorang untuk bersikap emosional, dan banyak pengaruh-pengaruh lainnya. Belajar dari Daniel, mari kita bersungguh-sungguh dalam menjaga hidup. Meskipun Daniel dan juga Hananya, Misael, dan Asaria merupakan orang yang pandai, berhikmat, dan memiliki karunia khusus, mereka tetap mengarahkan hati kepada Allah apapun yang terjadi. Niat kudus Daniel ternyata diberkati oleh Allah. Ajakan supaya kita juga bisa menjaga hidup. Maukah kita melakukannya? Ketika niat kita baik, maka Tuhan akan memberi jalan. Mari memohon penyertaan Tuhan supaya kita dimampukan. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk menjaga hidup kami dari hal-hal negatif yang bisa berpengaruh terhadap rusaknya kondisi kami, juga rusaknya relasi kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Melalui pengalaman Daniel, kami ditolong untuk memahami tentang komitmen dan kesetiaannya dalam menjaga hidup dari hal-hal yang menajiskan. Untuk itu, kami memohon penyertaan-Mu. Kami meyakini dalam setiap niat baik ada karya-Mu yang
menyertai. Kami memohon berkat-Mu untuk kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Munculnya virus varian baru. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Mampukanlah kami juga untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, pasca operasi, yang akan menjalani operasi, juga yang sudah memasuki proses pemulihan. Kiranya kasih dan karya-Mu meneguhkan saudara-saudari kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah dinyatakan lulus. Berkati mereka untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang masih menanti penerimaan rapor, yang akan naik kelas, kiranya berkat Tuhan beserta. Berkati pula setiap keluarga, para orang tua, dan kami semua dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, serta pergumulan hidup yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Kami meyakini bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup dan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.